Jadi peminatan RPO itu jelas tentang riset kan, tentang riset dan pengembangan obat. Oke, kalau di OT itu sebenarnya tujuan utamanya tuh pengembangan produk dari bahan alam sama juga bisnis ya. Selanjutnya, habis itu kita tuh belajar tentang CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Hello guys, welcome back to my channel or welcome if you are new here. Jadi di malam hari ini malam-malam ya kita recordnya, kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman aku ini dari beberapa peminatan yang ada di Farmasi UGM. Jadi kita itu ada 7 peminatan yang bisa diambil waktu semester 7. Oke, jadi langsung ya, aku udah membuat beberapa pertanyaan yang untuk teman-teman semua di sini. Oke. Kita ke nomor 6 dari 7. Satu hal yang membuat peminatan worth it untuk dipilih dan satu hal yang udahlah pikir-pikir dulu, kamu nggak usah masuk sini gitu. Apa yang membuat peminatan kamu worth it dan apa yang membuat peminatan kamu ya mikir-mikir dulu lah kalau mau masuk itu. Tapi kayaknya itu lebih banyak. Aku bisa menyebutkan punya Azura. Apa yang membuat Mikir-mikir dulu. Apa sih? Ya gimana ya Zuri? Apa yang membuat pikir-pikir ya karena ada kimia organik. Buat yang alasan buat worth it itu ya, itu lebih ke itu sih, banyak proyeknya kan, proyek dosen kan, dosennya banyak, jadi proyeknya banyak dan biasanya itu gede-gede lah istilahnya proyeknya. Nah terus habis itu buat milih dosennya juga banyak kan. Buat milihnya jadi kan banyak, walaupun peminatnya sedikit terus dosennya banyak kan, jadi otomatis tinggal milih-milih gitu. Nah gitu. Terus kalau buat yang mikir-mikir apa ya, tadi udah disebutin semua sih. Terus habis juga sama persyaratannya juga ya, awalnya itu ada Farpol, ada Timur gitu nggak sih? Aku lupa ya, apa itu? Aku nggak tahu, sudah kamu kalau kamu tanya aku tanya siapa? Aku lupa ya. Apa ya? AOKM bukan? Kayak AOKM nggak ada sih. Bukan ya? Kayaknya ada deh di grup kelas. Ada RP itu apa ya? Kimor gitu nggak sih, ada yang sama yang 3 matkul dinilai yang 3 matkul nilainya dilihat banget. RPO itu Kimor 2, Farkol sama kromatografi. Pas matkul itu ujian, Yafi sama Zura pasti dikerumuni orang-orang. Iya bener banget. Yafi, Zura, udah semua orang duduk di bawah dia, terus dia kayak memberikan kuliah umum. Ini gak sih kita dulu pernah waktu semester berapa itu kita kuliah umum sama Yafi kan di perpus pakai papan tulis. Di perpustakaan. Seru banget sumpah. Dia Yafinya pakai papan putih kayak punya iya, Zura. Bener. Tuh kan anak RPO harus punya papan tulis. Buat gambar Kimor kan, reaksi iya, Kimor bener. biar enak. Biar cantik, gambarnya harus cantik. A4 nggak cukup. Sebenarnya papan tulis itu bukan buat mereka, buat menjelaskan kepada orang-orang supaya bener. Mereka butuh papan tulis agar lebih mudah gitu. Iya, lebih mudah, bener. Orang kalau digambar aja belum tentu kita langsung nyanda gitu ya, apalagi nggak pakai papan tulis. Ya itu menarik sebenarnya, ilmunya tuh menarik ya. Jadi begitu, mantap dari Zura. Terima kasih ya Zura sudah memberikan testimoni. Jadi jawab pertanyaan yang ketujuh, ke-6 tadi ya, yang ketujuh ya. Yang bikin worth it masuk OT itu paket lengkap. Jadi buat kalian yang jadi promosi dan ini kan. Jadi buat kalian yang pengen banget tahu berbagai macam posisi yang ada di industri obat tradisional tuh bisa banget kalian masuk OT, karena di situ kalian belajar gimana mendirikan perusahaan atau usaha obat tradisional, gimana kalian jadi di bagian produksi, bikin alur produksi dan lain-lain, bagaimana kalian ada di QA, QC dan lain-lain, terus sampai ke bagaimana kalian mengolah bisnis ya. Itu adalah paket lengkap tuh. Jadi kalau misalnya kalian lulus dari OT, harapannya tuh bisa jadi bisnis muda ya. Jadi kalau itu worth it-nya. Terus karena dosennya cukup ya, dibilang banyak juga enggak, tapi karena mahasiswanya
cukup dikit biasanya peminatnya. Jadi kayak lebih fokus aja buat kalian yang suka banget fokus dalam pelajaran. Nah, ini tempat yang cocok buat kalian. Karena itu sangat diperhatikan gitu. Jadi detailnya itu sangat diperhatikan. Jadi pokoknya worth it lah kalau untuk urusan kayak gitu. Tapi mungkin yang orang yang nggak suka banget berbau-berbau bisnis, nah itu mungkin dipikirkan lagi untuk masuk OT ini karena kayaknya rasionya 50-50 ya. Jadi agak berat juga kalau misalnya kita nggak terlalu suka bisnis terus masuk ke OT karena itu juga ya 50% bagiannya tuh termasuk pengembangan bisnis gitu. Gitu sih ya kalau untuk OT. Mantap. Jadi di OT itu Ninta sering bercerita kalau dia tuh bikin proposal bisnis macam-macam sampai dia tuh cari apa namanya pabrik yang di sekitarnya itu masih bagus. Aku pernah tanya Vina, aku nih katanya mau bikin pabrik nih, Vina, tolong nih. Kaget ya. Gimana ya bisa aku bangun pabrik? Tiba-tiba juga tanyanya tuh, aku mau bikin pabrik, enaknya di mana? Gitu. Iya, karena itu biasanya harus detail kalau kamu bangun. Dan itu tuh semua tuh diujiankan di depan dosen kan. Jadi ditanyain, kamu kenapa bangun pabrik di sini? Alasannya apa? Itu aksesnya ke bahan baku gimana kayak gitu. Jadi ya detailnya gitu sih. Itu hikmah yang sangat berharga buat kalian kalau misalnya kalian kedepannya memang pengen bangun usaha gitu. Itu berharga banget. Dan karena kita apoteker kan posisinya peran pentingnya banyak banget kan kalau di industri obat tradisional, apalagi industri obat lah. Nah itu, jadi buat kalian yang suka dan mau banget bangun usaha sejak dini, silahkan coba OT. Tapi kalau kalian suka yang sangat molekuler, terus kalian pengen penemuan obat baru, aku pengen nemuin obat ini nih, kalian masuk aja RPO gitu. Itu adalah langkah yang tepat. Tapi kalau kalian mau setengah-setengah nih, iya aku pengen banget nih bisa bikin obat, tapi aku juga mau bisnis, ya udah masuk OT aja. Baik, Ninta, mantap. Kenapa kamu malah mempromosikan punya orang lain? Bahkan orangnya sendiri aja bingung tadi promosinya. Putri yang tertukar. Oke, kita lanjut aja ya. Kita masuk ke farmasi industri, apa yang paling worth it dan apa yang buat mikir-mikir. Silakan Anda dulu. Sebenarnya kalau misalnya emang suka sama analisis tuh masuk farmasi industri itu tepat. Jadi kamu kayak masuk QC nggak tahu. Jadi gini, kalau kamu apa yang worth it di industri adalah yang pertama kita itu belajar CPOB, belajar banget. Maksudnya belum sampai ke masing-masing pasal gitu enggak, tapi setidaknya kita itu tahu gimana cara bikin dokumen CPOB, terus gimana apa namanya peraturan-peraturan dari CPOB itu. Nah, terus kita juga bisa belajar gimana caranya kalau di CPOB itu kan peraturannya kan masih luas ya, maksudnya nggak disebutin penerapannya itu gimana. Nah, nanti di industri itu kita sedikit akan membahas itu penerapannya. Ini kok ada karet di sini, maaf Ikhwan. Nah, kalau di industri kita akan membahas penerapannya yang CPOB-nya itu. Misalnya kayak perairan, maksudnya sistem perairan di pabrik itu kan di CPOB-nya mungkin nggak terlalu didetailkan atau mungkin kondisi ruangan gitu kan. Disebutinnya jangan berdebu misalnya ini misalnya loh, nggak persis banget karena aku juga lupa ingat. Tapi kan kalau di CPOB itu kebanyakan bilangnya jangan berdebu lah. Jangan berdebu tuh caranya gimana gitu kan, bisa aja dibuat ruangan yang sudutnya itu agak melengkung atau sirkulasi udaranya diatur biar nggak ada debu yang bisa menempel gitu. Nah, gitu-gitunya itu kita belajar di industri. Terus gimana cara kita bikin dokumen-dokumen untuk mengajukan izin obat ke BPOM, itu kita juga belajar. Terus juga yang paling terasa adalah gimana cara kita ngetes produk kita di QC biar memenuhi kualitas, waktu pembuatan, prosesnya, dan gimana cara kita memastikan produk kita itu berkualitas dengan baik di QA sebelum dirilis gitu. Apalagi Harvey? Timuri. Ya, jadi pokoknya intinya kayak kita belajar banget gimana sih caranya biar obat kita itu bisa mulai diproduksi, apa yang harus dipersiapkan, dokumennya gimana, ruangan-ruangannya gimana, berapa line, terus kondisi lainnya gitu.
Jadi kita tahu apa yang akan kita persiapkan ketika kita mau memproduksi obat batuk baru. Tuh. Iya, benar. Itu jelasin banget. Benar-benar. Terus yang bikin pertimbangan berarti ya. Kalau kalian agak berat di analisis, maksudnya tertarik, tapi nggak tertarik banget gitu. Mungkin itu bisa dipikirkan lagi. Karena selain CPOB, kita juga tadi belajar banget analisis. Istilahnya kayak, kalau yang lain-lain itu 20%, CPOB sama CPOB 40%, analisis 40%. Jadi analisis itu sama kerasanya sama belajar CPOB. Kalau kalian emang kurang berminat di analisis, ini bisa dipikir-pikir lagi. Tapi dosen alhamdulillahnya yang ngajar, yang pas kita dapat ini, dosen yang ngajar analisisnya baik banget dan enak banget. Iya, benar. Sebenarnya penjelasannya tuh sangat baik, ngerti. Tapi cuma emang passionku bukan di analisis. Jadi agak sedikit susah mengertinya. Walaupun menyenangkan, analisis itu belajar analisis itu menyenangkan. Nah, terus apalagi yang perlu dipertimbangkan tuh kayak gini, sebenarnya kalau kamu nggak berminat di pabrik, di industri, iya, benar. Masuk situ. Iya benar. Apalagi kamu nggak berminat di pabrik, masuk aja yang lain gitu, bener-bener. Jangan masuk industri. Misalnya kalian minatnya di rumah sakit, ya udah masuk aja ke FRS gitu, jangan masuk ke sini. Ya gitu sih. Kalau kalian mikirnya industri itu yang bikin obat kanker lah. Iya, salah. Itu Lanjut masuk RPO. Kita masuk ke kita gitu. Ya, ini sebenarnya kita juga nggak tahu ya perkembangan kurikulumnya ke depannya gimana, tapi yang kita rasain kemarin kayak gitu. Gitu. Benar. Sebagai angkatan pertama yang dipecah 7. Iya, kita adalah sebagai angkatan pertama yang dipecah 7. Jadi harapannya ketika melihat video ini keren banget. Kalian bisa kita bisa sedikit memberi gambaran lah buat mungkin angkatan bawah kita, angkatan 2018 dan seterusnya yang ingin mengambil peminatan ini. Masih bingung gitu, mereka mau milih apa, kalau masih bingung cobalah lihat video ini, siapa tahu bentar nge-lag. Jadi intinya tujuan kita membuat video ini itu adalah biar ngasih wawasan aja, gambaran tentang masing-masing peminatan itu gimana, biar adik-adik tingkat kita, angkatan 2018 dan seterusnya, itu mungkin bisa mendapat sedikit gambaran, nggak kayak kita yang bener-bener ngawang, karena kita angkatan pertama kan, jadi kayak 50-50 gitu loh, kamu udah masuk, aduh ternyata gini ya gitu. Kita tuh sering kali menghadapi seperti itu sebagai angkatan 17 itu, kadang-kadang sudah terlanjur masuk dulu baru mengambil hikmahnya. Kalau misalnya kalian suka sama video ini dan merasa video atau channel ini bermanfaat, silahkan subscribe dan like. Dan kalian, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut tentang video ini, kalian bisa komen langsung di bawah. Nanti kita semua akan jawab di sesi Q&A. Mereka udah aku kontrak selama 1 semester. Jadi kita akan bersama-sama membahas kehidupan farmasi bersama mereka. Terutama dari segi mahasiswa. Terutama kurikulum 2017. Iya, terutama kurikulum 2017. Percobaan ya. Iya, karena kita menjadi angkatan percobaan kurikulum 2017. Agar bawah-bawah kita tidak tersesat seperti kita. Dan sepertinya kita adalah angkatan yang paling komplit menjalani kurikulum 2017 tanpa WFH. Kan yang setelah kita kan pada WFH kan banyak kan, jadi kita bisa merasakan capeknya kuliah 9 SKS, tapi nggak bisa rebahan, tapi beneran kuliah gitu. Nah, itu. Ini ngomong-ngomong Ninta kemana ya? Bener juga, nggak ada dia. Baru sadar. Sorry Ninta. Jadi ada yang mau tambahin lagi guys? Kalau enggak, terima kasih sudah menonton video ini.